Tapi sebenarnya Mas, kalau Mas Faisal sendiri memaknai Pancasila itu seperti apa? Memaknai Pancasila. Karena ini kan kita narasinya kan masih macam-macam ini kan terkait Iya. Pancasila. Tadi Mas Faisal bilang Iya. itu pidatonya Soekarno, zaman Orde Baru juga Pancasila punya narasi, sekarang punya narasi. Nah, Mas Faisal sebagai orang yang sudah 12 tahun menggeluti anak muda, Pancasila itu apa sebetulnya? Pancasila menurut saya ya hasil awalnya ya upaya sinkretisme ya, nilai-nilai yang sudah ada, dan itu luar biasa upayanya untuk bisa menemukan inti-inti dasar dari Pancasila. Dan ini sebetulnya modalitas bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan terbesar di abad 21 ini, yaitu rasa toleransi manusia satu dengan yang lain. Misalnya contoh, selama pandemi COVID kita lihat di Amerika Serikat yang dulu kita melihat sebagai salah satu acuan negara demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, ada Black Lives Matter. Terus baru rentang setahun ada Asian Hate gitu kan. Lalu di Eropa kita lihat bagaimana setelah terjadi perang di Arab Spring, lalu banyak sekali orang yang harus pindah dan punya nasionalitas baru, muncul sekarang berbagai friksi sosial, dan ternyata bangsa Eropa juga tidak sesiap itu juga untuk menyambut kebinekaan di negara mereka masing-masing gitu. Nah, kita sebetulnya sudah sepakat punya platform itu yang bernama Pancasila. Jadi sebetulnya tantangan terbesar kan ke depan yaitu sebetulnya, apalagi setelah pandemi COVID merebak, kita lihat bagaimana sebetulnya dunia tidak setoleran itu, ada yang menolak untuk membantu, ada yang ini dan ada yang itu. Jadi kita punya fondasi itu, dan rasanya fondasi itu yang menjadi salah satu bekal paling penting sebetulnya menghadapi tantangan abad 21. Kalau saya sih melihatnya sekarang seperti itu. Hanya saja tinggal bagaimana kita mengingatkan kembali kepada ya terutama generasi muda bahwa ini platform yang bisa mempersatukan kita, itu membuat kita jauh lebih produktif dan harmonis sebetulnya. Itu kira-kira kalau bagi anak muda itu terlalu mengawang-awang nggak, Mas? Apa ya, kita bicara Pancasila, apalagi anak-anak muda gitu, kita bicara Pancasila itu kan kadang-kadang bicara sesuatu yang sangat filosofis, sangat tinggi, sangat mengawang-awang gitu. Ya betul. Kalau dikatakan filosofis, mengawang-awang, ya makanya tadi saya katakan perlu ada satu produk gitu. Yang sekarang misalnya kayak contoh gitu, kita bicara Elon Musk gitu kan, dengan upaya dia mau menjelajah ke Mars gitu. Sesuatu yang dipikir ngapain ya ke Mars gitu. Ternyata itu kan sebetulnya filosofi dari Carl Sagan tentang manusia sebagai multiplanetarian species gitu, bahwa nanti ketika bumi tidak layak huni, semua kita pindah aja ke Mars gitu. Jadi itu sebetulnya ada filosofinya juga. Filosofi yang tidak semua setuju, misalnya ketika Elon Musk debat dengan Jack Ma bilang enggak, kita ngapain ke Mars, selesain aja yang di bumi gitu kan. Nah, jadi Pancasila menurut saya agar tidak terlalu terkesan abstrak harus bisa menjawab masalah-masalah tadi. Jadi kalau menurut Pancasila berarti misalnya manusia harusnya ke Mars atau tidak. Jadi jawaban Pancasila apa? Gitu. Jadi kalau misalnya Pancasila menjawab permasalahan climate change gimana? Jadi harus bisa menjawab itu tadi. Harus bisa menjawab isu-isu abad ke-21. Agar tidak terlalu tadi filosofis mengawang, karena itu kan isinya gagasan-gagasan universal memang. Iya. Nah, itu menarik, Mas. Jadi banyak isu gitu ya. Mungkin ribuan isu hari ini yang membutuhkan jawaban versi Pancasila-nya. Ya. Ini luar biasa saya kira. Dan lagi-lagi ternyata PR-nya banyak gitu. PR-nya banyak ya. Kalau Mas Faisal melihat seberapa pengaruh intervensi dari negara melakukan itu, misalnya dari lembaga-lembaga formal. Ini kan ada misalnya BPIP, ya betul ya kan? Ada BPIP yang memang lembaga negara yang
diberikan otoritas untuk yang membina ideologi Pancasila. Seberapa besar kira-kira pengaruh negara atau apa yang dilakukan negara itu sudah tepat, sudah sudah akurat gitu, atau masih ada yang kurang-kurang? Kalau di era dulu saya tumbuh besar SMP SMA gitu, negara sangat dominan ya dalam narasi Pancasila itu. Nah, saya rasa sekarang masuk ke tahun 2022, abad 21 ini pop culture itu lebih punya kekuatan yang lebih dahsyat daripada negara. Jadi apa yang dikatakan pop culture, bahkan TikTok aja bisa membatalkan konferensi Donald Trump gitu kan. Jadi BPIP sudah bagus gitu diinstitusikan bahwa ada prioritas untuk bisa mengajarkan kembali, menyiarkan kembali tentang Pancasila. Tapi PR-nya adalah bagaimana bisa menggunakan pop culture itu sebagai kendaraan untuk memperkenalkan Pancasila ke anak muda gitu. Menggunakan pop culture? Iya, harus sebagai kendaraan? Iya, betul. Jadi harus keren, Pancasila harus jadi keren. Harus jadi keren, iya. Ini menarik lagi. Bagaimana mengemas Pancasila. Nah, jadi artinya negara paling tidak sejauh ini sudah keberadaan lembaga-lembaga formal gitu kan. Itu paling tidak sudah memberikan memberikan intervensinya. Betul. Karena ya paham-paham radikalisme juga menggunakan pop culture kok. Oh ya? Iya kan, konten-kontennya ada di TikTok gitu kan, yang paham-paham intoleran, hoax juga ada di sosial media, dan keren-keren kontennya dirancang dengan sangat-sangat bagus gitu. Estetikanya juga radikalisme ada. Itu ya? Iya. Estetikanya juga ada keren, ada merchandise-nya juga ada gitu. Jadi ya sama ya, Pancasila harus masuk pop culture, bisa tampil keren juga. Bagaimana itu bisa diterjemahkan misalnya menjadi fashion juga gitu. Nah ini kan berarti bagaimana kemudian anak-anak muda yang sekarang ini ya generasi gadget ya, generasi digital itu, bagaimana cara merangsang mereka untuk ya punya intensi kreatif menjadikan Pancasila itu keren tadi itu dalam bermedsos gitu, Mas. Kira-kira apa yang kita bisa dorong gitu ya supaya konten-konten mereka itu yaitu tadi mau diisi dengan substansi Pancasila yang keren itu. Iya. Jangan sekedar bikin konten, bahkan sekarang kan gila-gilaan Mas, kalau orang bikin konten itu kan semakin berbahaya, dia semakin semakin puas, semakin banyak viewersnya dan lain-lain. Ya lewat crowdsourcing sih. Crowdsourcing artinya jadi misalnya lembaga seperti BPIP tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak muda secara luas untuk berpartisipasi menerjemahkan ulang Pancasila. Gitu. Artinya kita harus siap dengan banyak terjemahan tentang Pancasila. Iya, jadi misalnya bikin lomba mural gitu Pancasila, tapi dibiarkan ya silakan dengan ruang kreativitas anak muda bagaimana mereka melihat Pancasila gitu. Jadi tidak didikte lagi gitu. Harus begini ya pakemnya gitu kan. Ya, jadi memang diterjemahkan ulang sesuai sudut pandang anak muda sekarang Pancasila itu relevansinya seperti apa. Nah, nanti kalau justru cara menerjemahkan itu bagaimana kita mengukur akurasi terjemahan itu, Mas? Ini ada Pancasila nih. Pancasila dipandang dari semua sudut gitu kan. Berarti kan ada pakemnya dia. Bagaimana memastikan terjemahan itu ya tidak keluar dari filosofi itu. Nah, saya yakin dulu ada batasan-batasan, ada bingkainya Pancasila ketika dirumuskan waktu awal itu, dan selalu posisinya seperti bandul tapi dia di tengah gitu, karena Indonesia tidak arahnya ke kiri gitu kan, tidak juga ke kapitalisme gitu kan. Jadi Pancasila kalau dikatakan ini sosialisme, beda kan dulu kata Bung Karno, Bung Hatta, sosial kita gotong royong karena masyarakat kita memang sudah kolektif gitu, memang sudah sosial. Nah, saya rasa ya pakemnya di situ saja bahwa Pancasila itu tidak kiri dan juga tidak arahnya ke materialisme dan kapitalisme. Tapi bagaimana nanti anak muda menerjemahkan Pancasila tadi menjawab permasalahan abad 21 gitu. Jadi misalnya nanti bisa divisualkan bagaimana Pancasila menyelesaikan permasalahan
galau anak muda, mental health gitu. Iya kan? Ya karena ada pasal ketuhanan. Oh ya berarti mindfulness, spiritualitas ketuhanan gitu. Nah itu diterjemahkan secara visualnya seperti apa, itu anak muda lebih tahu gitu. Anak muda lebih tahu. Iya kan, kayak misalnya kita nggak pernah mengkaitkan permasalahan mental health nih sekarang anak muda kan dengan Pancasila kan sebetulnya ada, karena ada sila ketuhanan. Iya. Berarti akan banyak atau mungkin ribuan terjemahan mengenai Pancasila dalam versi anak muda gitu ya. Dan itu kita harus siap menerimanya gitu. Betul, ya. Artinya tidak ya itu tadi tantangannya adalah membuat pakemnya itu. Jangan sampai terjemahan itu justru keluar menjadi anti Pancasila kan kira-kira. Betul. Tapi lebih ke bagaimana Pancasila menjawab tantangan-tantangan abad ke-21. Memang bicara Pancasila itu menarik, Mas. Apalagi dikaitkan dengan anak muda gitu ya. Anak muda kita itu ya Mas Faisal sudah menggeluti lama gitu ya, 12 tahun melakukan riset. Tapi ada satu penelitian itu, Mas. Di luar itu ya, saya ingin tahu bagaimana peran anak-anak muda gitu ya. Jadi ada satu riset kalau nggak salah di UGM, ada pusat studi Pancasila di situ kan. Jadi dia meneliti banyak produk peraturan perundang-undangan yang kemudian temuannya itu banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berpijak pada Pancasila. Nah ini kan itu satu hal. Kemudian ada yang lain, ada penelitian yang lain, saya lupa persentasenya, tapi besar yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang itu yaitu nggak aware terhadap Pancasila. Nah ini kan sejauh mana kemudian, misalnya di penelitian yang pertama tadi, sejauh mana kemudian anak-anak muda itu bisa ditangkap suaranya oleh negara, ditangkap terjemahannya tadi terkait dengan Pancasila, kemudian ditarik untuk misalnya pengambilan keputusan di level negara gitu, Mas. Kira-kira bagaimana melibatkan tadi anak muda dengan pikiran-pikirannya yang bebas itu? Ya pertama menurut saya begini, jadi Pancasila tidak selalu arahnya vertikal gitu ya, dari kekuasaan kepada rakyat gitu. Kan selama ini selalu kayak top down gitu. Nah jadi disitulah anak muda sebetulnya merasa bahwa Pancasila berarti sebetulnya instrumen negara ya gitu. Bukan instrumen yang kita bisa gunakan untuk mengkritisi kekuasaan gitu kan. Nah karena ada kekosongan gerakan kritis progresif kan sejak awal reformasi, kan seakan-akan ya setelah reformasi selesai terus semua kita urusan masing-masing gitu kan. Jadi pada akhirnya anak muda ada kekosongan narasi-narasi kritis itu juga. Ya disitulah menurut saya sebetulnya anak muda itu pada akhirnya melihat bahwa ada paham-paham radikalisme menurut mereka, ini gerakan kritis nih, kita bisa mengkritisi kekuasaan dengan paham ini gitu. Yang sebetulnya ya harusnya Pancasila juga boleh dong digunakan sebagai instrumen untuk mengkritisi kekuasaan dan kebijakan. Kalau boleh ya anak muda ngerasa bahwa ini ideologi keren banget Pancasila, kita bisa kritisi nih orang-orang yang tidak Pancasilais ini dalam membuat kebijakan, kan begitu. Jadi nah cuman masalahnya, tantangannya adalah kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang merasa Pancasilais, yang tidak seperti dirinya tidak Pancasilais kan gitu kira-kira. Nah ini juga tantangan gitu kan. Jadi bagaimana membuka, menarik sekali tadi Mas Faisal, bagaimana kemudian membuka membuka kita punya pikiran untuk bisa menerima ide-ide, termasuk ide-ide yang bebas dari anak-anak muda tentang Pancasila itu ya Mas. Ya karena kemarin saya juga baru baca tulisan Pak Guntur Soekarno tentang Pancasila yang menarik sekali, bahwa Pancasila itu kan bukan, beliau sepertinya kurang setuju menjadikan Pancasila sebagai fondasi dan sebagai pilar. Katanya Bung Karno lebih melihat Pancasila sebagai bintang penuntun.
kan dua hal yang berbeda. Kalau Late sebagai start. kalau sebagai fondasi seakan-akan kita boleh membangun apa saja di atas fondasi itu kan ya. Jadi karena dia fondasi aja. Karena fondasi. Tapi kalau sebagai bintang penuntun itu kan sesuatu yang terus bergulir. Kita berusaha mencapai cita-cita ideal itu. Belum selesai. Gitu. Belum selesai ya. Jadi karena itu belum selesai, tidak ada yang bisa mengklaim dirinya lebih Pancasila. Ya. Kan sama-sama kita berusaha mencapai itu belum selesai. Mas Faisal setuju? Apa tuh? Sebagai bintang Oh, atau sebagai fondasi. setuju sekali. Sementara kita ini memaknainya sebagai fondasi ya. Iya, kalau fondasi akan sudah selesai ketika ya 1 Juni itu udah selesai ini fondasi. Sudah selesai, mau dibangun apa saja gitu ya, bebas gitu ya. Iya, bebas ya. Jadi setuju Pancasila itu sebagai bintang Penuntun ya. Penuntun gitu ya. Betul. Ya. Ini juga menarik karena memang pemahaman kita selama ini bahkan ada sosialisasi 4 pilar, gitu kan? 4 pilar. Dulu ada di MK, diuji kan? Betul. Diuji. Mas Faisal saya yakin juga tahu Pancasila itu bukan pilar, tapi landas fondasi. Gitu kan? Ya. Jadi bukan pilar ya, tapi dia fondasi. Tapi ternyata itu juga bisa dimaknai lain gitu ya. Bisa maknai lain. Jadi bintang penuntun. Bintang penuntun. Jadi belum selesai. Jadi saya nggak bisa saya bilang saya lebih Pancasila dari yang lain karena kita sama-sama berjalan menuju bintang itu kan, menuju capaian ideal itu. Nah ini juga saya kira juga tantangan Mas, karena ya itu tadi kadang-kadang ada sekelompok orang, ada pihak-pihak tertentu yang itu tadi karena mindsetnya itu Pancasila itu tidak seterbuka yang Mas Faisal sampaikan, gitu kan. Jadi ada intoleransi dalam arti dia tidak bisa menerima ide-ide lain, padahal ide-ide itu juga berbasis Pancasila. Nah ini juga tantangan Mas. Bagaimana kemudian supaya supaya orang-orang itu atau pihak-pihak itu nggak boleh lagi lah seperti itu. Kita jangan memonopoli terjemahan mengenai Pancasila. Betul. Itu kan bisa membuat yaitu tadi orang atau anak-anak muda yang punya sifat atau sikap kritis itu menjadi melempem gitu kan. Jadi nggak merasa wah malah ini dia yang dikritisi, jadi Pancasila yang dikritisi karena dia merasa tidak bisa menggunakan Pancasila sebagai instrumen kritis kan gitu. Contohnya gimana Mas kalau menggunakan Pancasila sebagai instrumen kritis gitu ya? Saya agak kesulitan membayangkan gitu ya. Misalnya isu lingkungan hidup aja paling. Lingkungan hidup. Terus ada lahan hutan di illegal logging gitu. Ya. Nah itu bisa nggak Pancasila menjadi instrumen untuk ideologis untuk pergerakan mahasiswa untuk men-stop ini, gimana stop ini tidak sesuai dengan Pancasila kan gitu. Di mana keadilan sosialnya, di mana kemanusiaannya gitu kan, sebetulnya bisa. Tapi karena tidak merasa bahwa Pancasila itu bagian dari pergerakan akar rumput anak muda, merasa itu adalah instrumen kekuasaan. Jadi ya pada akhirnya anak muda, kita pakai ideologi lain saja. Tapi Mas, kalau yang mungkin ya, yang saya pahami itu, Pancasila itu ketika dicari-cari pasti akan ada jawaban dari semua isu illegal logging. Pancasila pasti bisa menjawab, ya kan? Pasti bisa menjawab. Tapi itu akan ada itu di tataran di tataran apa? Di tataran normatif gitu. Padahal yang diperlukan kan konkretnya tadi itu. Jadi kadang-kadang ini hanya menjadi Pancasila pasti punya jawabannya. Tapi ketika jawaban itu dicari benang merahnya dengan level implementatif, itu kadang-kadang tidak match. Iya betul. Jadi jawabannya jawaban normatif itu pasti Pancasila pasti bisa menjawab semua isu gitu, ketika dicari gitu. Tapi jawaban itu kemudian tidak aplikatif. Nah, soal illegal logging tadi misalnya kalau dicontohkan kan, Pancasila pasti melarang. Pancasila enggak, itu illegal logging itu sangat bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Pasti punya gitu. Tapi di tataran implementatifnya yang susah itu Mas. Ya Mas? Ya kalau saya lebih melihat ke
narasi perubahan sosial ya, social change ya, bahwa ya tadi kalau Pancasila sebagai fondasi kan seakan-akan sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kalau Pancasila sebagai penuntun, bintang penuntun kan berarti dia bisa jadi satu ideologi perubahan sosial gitu. Kalau perubahan sosial kan bisa merubah tatanan lagi. Oh, kita rubah lagi, ini belum sesuai karena dengan ideologi kita, dengan idealisme kita gitu. Iya. Lebih ke arah sana sih. Kalau mungkin dari implementasi saya setuju sama Mas Fajar ya. Sulit sekali tadi. Iya, kadang-kadang kan gitu Mas. Permasalahan kita itu kan kadang-kadang kita selesai nih, persoalan selesai di tataran norma. Katakanlah kalau di MK itu ya Mas, normanya itu udah bener nih, normanya sudah nggak ada masalah. Tapi di tataran implementasinya yang bermasalah. Nah itu Mas. Nah ini kan sama juga, misalnya oke, kita selesai dengan Pancasila itu, kita selesai dengan konsep-konsep Pancasila bisa menjawab semua isu, tapi kok beda dengan tataran implementasinya. Ini yang kadang-kadang membuat orang juga jadi apatis gitu. Iya, betul sekali. Gitu nggak? Ya menurut saya ya, itu jelas. Ya tinggal sekarang kan ini kita punya sekian juta anak muda yang akan jadi calon pemimpin juga ya. Iya. Jadi bagaimana PR sekarang adalah membekali mereka punya penghayatan yang kuat terhadap Pancasila itu, sehingga nantinya implementasinya bisa jadi lebih linear dengan Pancasila. Gitu. Itu tugas siapa Mas? Aduh ya, tugas kita semua. Tugas kita semua ya. Tugas kita semua. Ya bukan institusi aja, saya rasa ya semua sih ya. Kalau di level keluarga juga perlu lagi ada semangat untuk mengajarkan. Saya pribadi juga ke anak saya juga berusaha ya terus cerita Pancasila itu apa, gimana dirumuskan, bukan sekedar menghafal peristiwa 1 Juni siapa aja yang hadir, nama-namanya, terus ya itu aja, nama tempat, tokoh, itu kan seakan-akan hanya menghafal sejarah, tapi konteksnya apa sih, semangat yang ada di situ. Itu dilakukan ya Mas? Iya, perlu dilakukan. Itu dilakukan. Ini menarik. Mas Faisal, saya kira memang kalau kita bicara Pancasila, ideologi Pancasila dan anak-anak muda ini bisa panjang kali lebar ini Mas. Iya betul. Ya kan, kita bisa, apalagi Mas Faisal tadi banyak aspek gitu ya, yang bisa dilihat bagaimana kemudian anak-anak muda, generasi muda kita itu bicara soal Pancasila. Dan hari ini saya mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan Mas Faisal gitu ya. Dan ternyata banyak tantangan juga, banyak PR yang kemudian harus kita lakukan. Ini saya sudah mulai Mas. Kira-kira apa ini kan? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita harus selesai karena secara waktu, tapi saya minta satu statement ya, closing statement lah dari Mas Faisal. Kira-kira soal anak muda dan ideologi Pancasila itu apa yang paling mungkin kita lakukan? Yang paling mungkin dilakukan ya, kalau menurut ini mungkin closing statement saya, menurut World Economic Forum tahun lalu ya, permasalahan utama permasalahan global utama itu di abad 21 ini itu setelah dianalisa dengan satu software canggih, pertama climate change, terus kedua adalah kohesivitas sosial, jadi masyarakat mudah terpecah belah gitu kan. Jadi kalau kita reflect ke Pancasila kan, yang kalau dikerucutkan jadi 4 sila, jadi 3 sila, atau jadi satunya kan gotong royong. Nah, gotong royong ini jadi fondasi dasar sebetulnya bagaimana kita bisa tumbuh ke depan ini sebagai bangsa yang kuat. Dan gotong royong bukan hanya, ini kemarin saya baca bukunya Pak Guntur Soekarno mengatakan gotong royong itu tidak menihilkan sila yang lain. Jadi malah mewarnai, misalnya ketuhanan yang Maha Esa dengan gotong royong. Jadi agama itu bukan menjadi aspek individual, tapi aspek sosial. Jadi harus punya aspek sosial gitu. Jadi itu sebegitu pentingnya dan sebegitu luar biasa Pancasila menurut saya sebetulnya bisa menjawab berbagai permasalahan abad 21 bagi anak muda. Jadi itu sih closing statement saya. Lain kali kita undang lagi Mas ya. Kita dalami lagi. Saya mau analisis dulu nih semua statementnya Mas Faisal ini, karena semuanya menarik. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak tantangan, banyak PR yang barangkali nanti lain waktu ya Mas. Mudah-mudahan ada waktu lagi. Kita diskusi lagi. Terima kasih.
Terima kasih kembali Mas Panca.